Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hari ini kita akan mulai kuliah tentang ilmu negara. Mata kuliah ini diasuh oleh 14 dosen dari bagian hukum tata negara yang nanti akan tergabung di dalam kelas masing-masing. Nah, sebagai penanggung jawab adalah saya, yaitu Ibu Yulianeta, penanggung jawab ilmu negara. Nah, silakan dibuka di Piklas. Di sana nanti ada kontrak perkuliahan, kemudian ada RPS, dan ada sistem penilaian dan buku-buku apa yang akan kita gunakan. Hari ini saya akan mulai memberikan materi tentang pendahuluan, yaitu tentang pengantar dari mata kuliah ilmu negara. Mata kuliah ilmu negara adalah salah satu mata kuliah wajib fakultas yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai mata kuliah wajib, maka ilmu negara adalah kuliah pengantar dalam arti memberikan dasar bagi mata kuliah lain seperti HTN, HAN, dan mata kuliah lain yang sama-sama mempelajari negara. Ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, istilah atau termologis menunjukkan suatu sebutan untuk cabang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah suatu proses hasil pemikiran manusia yang diperoleh melalui prosedur pemikiran ilmiah yang sistematis, objektif, dan metodik. Nah, sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab suatu ilmu pengetahuan baru dinamakan ilmu jika dipenuhi syarat-syaratnya. Menurut Rapros dan Evernas van den Haag, syarat-syarat ilmu itu ada 4, yaitu yang pertama adalah rasional atau masuk akal, kemudian yang kedua dapat diterima oleh panca indera, kemudian umum atau hasilnya dapat diterapkan oleh ilmuwan lain, dan akumulatif, tersusun atau dapat dikembangkan. Nah, sedangkan menurut Hermann Heller itu ada 6. Yang pertama adalah empiris, bukan eksak, itu berdasarkan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah imanen, bukan transenden atau tidak spekulatif. Yang ketiga fungsional, berkaitan dengan ilmu pengetahuan lain. Kemudian yang keempat dialektis atau antisintesis, adanya hubungan timbal balik. Yang kelima adalah dinamis, bukan statis atau berkembang maju. Kemudian yang terakhir adalah pragmatis atau praktis atau bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Nah, istilah pengertian negara dan ilmu negara. Nah, istilah negara itu diterjemahkan dari beberapa istilah asing. Yang pertama itu dari bahasa Belanda, yaitu Staat, bahasa Inggris adalah State, dan bahasa Prancis adalah Etat. Istilah ilmu negara yang pertama dalam bahasa Belanda yaitu Stadtleer, dalam bahasa Jerman itu adalah Stadtlehre, kemudian dalam bahasa Inggris the Theory of the State atau the General Theory State atau Political Theory, dalam bahasa Prancis Theory de Etat. Bapak ilmu negara yang terkenal yaitu adalah Jos Jelinek, karena ia yang pertama kali mencoba melihat bidang ilmu kenegaraan keseluruhannya dan membagi-baginya dalam bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lainnya. Nah, pengertian negara di Belanda, di kalangan perguruan tinggi, negara adalah suatu organisasi yang dapat memaksakan kehendak atau telah memiliki alasan-alasan atau dasar-dasar pembenaran tindakan dari dan melalui suatu teori pembenaran negara. Nah, ada beberapa pengertian atau sarjana yang mengemukakan istilah negara, antara lain adalah Apeldoorn, Krabbe, dan masih banyak sarjana yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya pengertian negara. Nah, pengertian negara ini bisa kita lihat dari
formil dan material. Dalam arti formil, negara itu ditinjau dari kekuasaan. Sedangkan kalau dari material, negara adalah sebagai persekutuan hidup. Oleh sebab itu, ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki ajas-ajas pokok, pengertian pokok tentang negara, dan hukum tata negara pun menjadikan negara sebagai objeknya. Sedangkan ilmu negara itu memandang negara dalam keadaan abstrak, yaitu negara yang tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu atau negara dalam keadaan umum. Sedangkan HTN menyelidiki negara dalam keadaan konkret atau khusus. Dalam mempelajari ilmu negara, ada beberapa metode pendekatan yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama adalah metode induksi, kemudian metode deduksi, historis, dialektis, empiris, rasionalistis, sistematis, yuridis, dan fungsional atau timbal balik. Nah, selanjutnya adalah objek ilmu negara. Objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian umum, abstrak, dan universal. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu mempelajari negara secara umum dari asal mula negara, lenyapnya negara, perkembangan negara, tujuan negara, bentuk negara, hakikat negara, sampai dengan hubungan negara dan hukum. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama dengan HTN dan HAN. HTN dan HAN sama-sama mempelajari negara, tetapi sifatnya lebih konkret. Artinya objek negara yang terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Nah, di samping itu ilmu negara juga sebagai pengantar bagi hukum tata negara dan HAN. Hubungannya dengan ilmu politik, ilmu negara dengan ilmu politik mempunyai hubungan yang erat. Ilmu negara itu mempelajari negara secara umum, sedangkan ilmu politik menurut Iwa Kusumantri yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu ke arah usaha penguasaan dan alat-alatnya untuk mempertahankan kedudukan atas negara dan alat-alatnya dalam melaksanakan hubungan tertentu dengan negara lain. Nah, yang terakhir adalah hubungan ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara, yaitu memiliki persamaan objek yaitu negara, tetapi memiliki perbedaan tugas, cara peninjauan serta gejala kenegaraan yang berbeda. Yaitu ilmu negara mengamati negara secara umum, sedangkan perbandingan hukum tata negara menurut Cronenberg adalah menganalisa secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk dan sistem kenegaraan. Saya rasa kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dalam materi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.